Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Di sini saya akan mencoba membacakan sebuah kasus-kasus ya, atau kasus yang ada di dalam negeri kita, di negara kita tercinta Indonesia. Kasus-kasus ringan aja ya, jangan kasus yang berat-berat dulu karena saya masih butuh pembelajaran. Dan satu disclaimer dulu sebelum saya memulai bacanya, karena di sini saya membacakan bukan menceritakan, karena jujur dalam diri saya berkata saya tidak sanggup untuk menghafal semua cerita sepanjang itu. Jadi saya bacakan sebisa mungkin dan semoga bacaan saya bisa diterima di telinga kalian semua. Dan kasus kali ini saya akan mulai dari Sumatera Utara, yaitu tepatnya Deli Serdang. Oke, bagaimana ceritanya? Mari kita mulai. 15 Desember tahun 2022, warga menemukan jasad seorang gadis yang menggunakan seragam sekolah di dalam sumur tua yang ada di balik ladang jagung di Desa Serbajadi, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Dari penemuan itu, polisi langsung mengamankan jasad gadis tersebut yang tidak ada identitas. Hingga setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata diketahui bahwa gadis tersebut bernama Lydia Sitinjak, gadis berusia 16 tahun yang masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Lalu bagaimanakah ini bisa terjadi? Mari kita baca bersama. Pagi itu, 12 Desember tahun 2022, Lydia Sitinjak beraktivitas seperti biasa, yaitu pergi sekolah dan siangnya pulang ke rumah. Itulah aktivitas anak sekolah pada umumnya. Lalu esoknya lagi, pada tanggal 13 Desember tahun 2022, tepatnya hari Rabu, Lydia kembali pada aktivitasnya. Pagi itu ia hendak pergi sekolah yang diantarkan oleh bapaknya yang bernama Sitinjak. Namun bedanya ia kali ini berangkat dengan memaksa untuk mencium tangan ibunya. Sebenarnya hal ini biasa saat pamitan akan pergi kemana saja kepada seorang ibu, yaitu adalah adab kepada orang tua, berpamitan. Karena dibalik salaman atau berpamitan kepada orang tua, ada doa yang menyertai perjalanan kita. Namun yang jadi agak aneh, karena Lydia ini memaksa, padahal ibunya sudah bilang kalau tangan ibunya ini sedang kotor. Dan ibunya pun meminta Lydia untuk segera berangkat ke sekolah. Dan hari itu, Lydia pergi ke sekolah tanpa mencium tangan ibunya. Lalu hingga melewati jam pulang sekolah, Lydia belum juga sampai di rumah. Meski hal ini tidak pernah ia lakukan sebelumnya, ibunya yang bernama Nurhaida Tamba ini berusaha tetap tenang dan menunggunya di rumah. Mungkin dia berpikir kalau anak usia Lydia wajar seperti ini. Namun sayangnya hingga sore dan bahkan malam hari, Lydia tak kunjung sampai di rumah. Akhirnya orang tua Lydia mencarinya dan berusaha mencari informasi dari teman-teman sekolah Lydia. Namun mereka berkata jika terakhir bertemu Lydia ya waktu sekolah dan waktu pulang sekolah. Dari beberapa info itu ada salah satu info yang didengar oleh orang tua Lydia, bahwa di mana Lydia ini berkata jika sepulang sekolah ia akan pergi bertemu dengan seorang teman yang ia kenal. Yang katanya sih ya, dari info yang saya dapat ini dan juga beberapa info di media sosial yang saya dapat, Lydia ini berkenalan dengan teman yang akan dia temuinya itu di media sosial, entah lewat Facebook, Instagram, Twitter ataupun apa, saya tidak tahu media sosialnya apa, yang penting intinya media sosial. Jadi mereka berkenalan lewat medsos. Sepulang sekolah itu Lydia dijemput dengan menggunakan motor, namun sayangnya tidak ada satupun teman dari Lydia ini yang mengetahui perginya kemana dan saat ini keberadaannya di mana. Dari info itu, keluarga Lydia terus berusaha mencari, namun tetap saja mereka tidak mendapatkan informasi di mana keberadaan sang anak tercintanya. Informasi nih buat kalian semua ini, Lydia ini adalah anak perempuan satu-satunya dari 3 bersaudara, atau dalam bahasa mereka berusaha sadak. Jadi anak perempuan satu-satunya dari 3 bersaudara dari pasangan Nurhaida Tamba dan bapaknya itu Sitinjak. Dari penuturan sang ibu, sebelum Lydia berangkat sekolah tidak ada satupun firasat buruk atau firasat tidak enak mengenai anaknya. Karena pagi itu ya semua biasa saja atau normal seperti biasanya saat Lydia akan pergi ke sekolah. Namun yang sedikit memberikan perbedaan di mana Lydia memaksa untuk mencium tangan ibunya meski tangan sang ibu sedang kotor. Namun bagi sang ibu itu wajar karena memang itu sudah menjadi kebiasaan sang anak saat hendak berangkat ke sekolah. Setelah pencarian yang tidak ada hasil nih ya semuanya, pencarian itu beberapa hari tidak ada hasil hingga berlalu sampai 2 hari kemudian, yang dimana tepatnya tanggal 15 Desember tahun 2022 kita beralih ke orang lain, yang dimana seorang warga yang diketahui namanya adalah Mariati Silalahi. Hari itu ia bersama sang kakak iparnya yang saya tidak tahu nama kakak iparnya siapa, itu sedang berada di ladang jagung miliknya.
yang berada di Desa Serbajadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Menurut cerita yang saya dapat, bahwa Mariati dan kakak iparnya itu bersana bertujuan untuk memotong batang jagung atau membersihkan batang jagung yang sudah kering ya gitu ya teman-teman ya. Kemudian pada saat hendak pulang, Mariati ini bermaksud untuk mampir ke sumur miliknya guna untuk mengecek air, dan kemudian ia memarkirkan motornya di dekat sumur tersebut, dan betapa kagetnya ia melihat ada sebuah kaki keluar dari sumur tersebut, dan kaki itu ditutupi dengan ranting-ranting pohon dan juga sedikit dedaunan. Karena hal itu Mariati pun berlari ya, karena kaget ya pasti kaget lah nemuin kaki di dalam sumurnya sendiri yang dia tidak tahu itu kaki milik siapa gitu kan. Kemudian dari yang ia temukan, ia bergegas melaporkan hal tersebut kepada kepala desa, dan kepala desa pun mendengar informasi itu, dia langsung meneruskan laporan Mariati ke polsek setempat. Mendapat laporan tersebut, polisi bergegas menuju dan bertujuan mengamankan TKP, juga akan melakukan evakuasi. Ini teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama ya teman-teman ya. Jika ada sesuatu berita ataupun apapun lah itu, kalau di ruang lingkup desa itu pasti sangat cepat menyebar ya, sangat cepat menyebar, dan karena hal itu informasi dari penemuan ini, warga pun berbondong-bondong ya, mereka semua terpancing untuk melihat ke lokasi tersebut, tepatnya ke sumur di mana Mariati menemukan seonggok mayat tersebut. Polisi pun segera melakukan evakuasi pada jasad tersebut, dan ketika berhasil mengeluarkan jasad tersebut, ternyata tubuh korban masih menggunakan seragam SMA. Polisi yang berhasil mengevakuasi ternyata tidak menemukan satupun identitas pada jasad itu. Ditambah lagi, seragam sekolah tersebut tidak menunjukkan bahwa korban itu gimana ya, maksudnya dia tidak menemukan satu identitas di seragamnya, kalau ini sekolah di mana, SMA berapa, atau namanya siapa. Biasanya kalau seragam itu di sini ada SMA berapa, kelas berapa, kan kayak gitu ya teman-teman ya. Saya juga dulu seragamnya ada kayak gitu. Seragam saya yang tahun under 2010 aja udah ada kayak itu, pasti kalau 2020 udah pasti udah lebih bagus, harusnya ada. Tapi entah kenapa di sini tidak ada, atau mungkin karena pembunuhnya memang sengaja membuangnya untuk menutupi identitas tersebut ya. Dari temuan itu ternyata leher korban terikat dengan dasi sekolahnya, ditambah jasad tersebut sudah membiru sedikit menggak, sudah mengeluarkan aroma tidak enak. Ya wajar sih, sudah 2 hari menghilang di dalam air ya pasti sudah sedikit membengkak dan pasti sudah mengeluarkan aroma bau ya. Ini seandainya Ibu Mariati itu tidak menemukan jasad itu hari itu, mungkin beberapa hari lagi juga akan pasti ditemukan dia atau orang lain, karena pada dasarnya semakin lama di situ kan aroma baunya akan semakin keluar ya, akan semakin keluar, dan pasti ya intinya sepandai-pandainya menyimpan bagai pasti akan kecium juga ya teman-teman ya. Namun dari jasad tersebut, maksudnya dari mulut jasad tersebut itu masih mengeluarkan darah, dan ternyata diketahui jika tubuh korban sedang mengalami datang bulan. Dari temuan itulah polisi memiliki dugaan yang sangat kuat bahwa jasad ini adalah korban pembunuhan. Dengan cepat polisi pun menggali informasi ya, terutama dari saksi dan warga setempat, dengan harapan ada salah satu ataupun yang mengetahui identitas wanita tersebut atau gadis tersebut. Namun sayangnya tidak ada satupun warga yang mengenalinya, tidak ada satupun warga yang memahami siapa gadis tersebut, tidak mengetahui identitasnya lah kurang lebih, hingga datanglah seorang pria yang ini bernama Alek ya. Alek terpancing untuk melihat ke TKP karena ia teringat cerita dari seorang teman kerjanya. Dalam cerita itu teman Alek berkata jika anak dari temannya itu sudah 2 hari menghilang dan keberadaannya pun tidak diketahui. Teman Alek yang bekerja di pabrik sepatu itu bercerita jika itu adalah putri tercintanya, mengingat itu adalah anak perempuan satu-satunya. Setelah Alek melihat jasad tersebut, seketika ia pun yakin jika jasad itu adalah jasad dari anak temannya. Dari keterangan Alek, polisi pun mulai menggali informasi lebih dalam untuk mendalami kasus tersebut. Alex juga menyampaikan informasi tersebut kepada ayah korban, yaitu si Tinjak. Menerima informasi tersebut, betapa syoknya ayah korban mendengar putri satu-satunya sudah tidak bernyawa. Pecah tangisan sang ayah. Alex yang melihat itu tak kuasa dan ikut meneteskan air mata. Ya bagaimana tidak ya, seorang anak perempuan yang yang ia antar pamit berangkat sekolah, yang harusnya pulang malah pulang hanya tinggal jasadnya saja. Kemudian guna memperluas informasi, polisi membawa jasad tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara Medan agar mendapat titik terang untuk kasus tersebut.
Pihak keluarga langsung bergegas menuju rumah sakit dan tak butuh waktu lama mereka mengenali tubuh tersebut yang tidak lain tidak bukan adalah anak mereka yaitu Lydia Sitinjak. Nah, setelah selesai dilakukan pemeriksaan, keluarga pun membawa pulang jasad Lydia untuk disemayamkan dengan layak. Di rumah duka sendiri sudah ramai dari rekan keluarga, sanak saudara, tetangga untuk menanti kepulangan keluarga dan jasad Lydia. Timbullah tangisan dan kedukaan ya sebagai pemacam lah. Luar biasa lah histerisnya ketika ambulans datang membawa jasad korban. Ibunda Lydia ini, Nuraida Tambah, menangis histeris saat melihat peti tersebut dimasukkan ke liang lahat. Betapa sakitnya seorang ibu melihat anaknya pulang dengan diantar ambulans, yang dimana waktu pamit berangkat sekolah ternyata pulang diantar ke rumah dan harus disemayamkan di liang lahat, bukan di kamar tidurnya. Itulah yang ada dalam pikiran orang tua pada anaknya. Siapapun sulit untuk menerima hal ini. Hal seperti ini sangat sulit diterima oleh orang tua. Namun keadaan mau tidak mau membuat dia harus lebih bersabar. Namun hanya tangisan juga yang bisa menemaninya. Dalam pemakaman itu juga ibunya harus terjatuh lemah karena melihat kenyataan tersebut. Ia pun harus dibantu berjalan untuk pulang ke rumah. 2 hari menghilang, berharap pulang dengan seperti biasa, dan ternyata waktu memaksa untuk mencium tangan itu adalah pamitan terakhir dari sang anak. Berjalannya kasus ini dan sempat ada info bahwa anaknya akan bertemu teman lamanya saat pulang sekolah, ibunya pun memberi kesaksian bahwa memang Lydia sedang dekat dengan seorang pria. Namun ibunya tidak tahu pria itu siapa. Pernah Lydia ingin mengenalkan pada ibunya, namun sayangnya antara Lydia dan pria itu memiliki perbedaan keyakinan. Dari cerita itu, Nurhaida juga berkata jika Lydia pernah ingin membawa pria yang dekat dengannya itu ke rumah. Namun dari cerita Lydia padanya, ibunya memberi nasihat agar Lydia untuk fokus dulu pada pendidikan, karena pastinya orang tua itu hanya ingin melihat anaknya sukses dan bahagia tanpa meminta imbalan. Nasihat ibunya hanya untuk masa depan sang anak. Ditambah lagi, seorang ibu pasti takut anaknya terjerumus ke pergaulan yang salah, apalagi rusak di usia muda, karena Lydia ini anak perempuan ya, anak yang sangat sulit dijaga, begitulah kurang lebihnya. Keterangan yang didapat polisi dari sang ibu korban itu juga sama dengan keterangan teman-teman korban bahwa korban terakhir akan bertemu dengan temannya, yang bisa disimpulkan bahwa terakhir Lydia bersama pria tersebut. Jadi sebelum Lydia dinyatakan hilang, dia bersama pria yang bertemu dengan dirinya. Dari hal itu, pihak kepolisian pun melakukan pelacakan untuk mengetahui siapa pria yang menjemput Lydia. Dan tanpa perlu waktu yang sangat panjang, polisi berhasil melacak dari hasil rekaman CCTV di dekat sekolah Lydia. Polisi pun mulai sedikit mengenali wajah pria tersebut yang sementara ini menjadi tersangka atau buron. Dari hasil rekaman CCTV itu berhasil dilacak keberadaan pria tersebut di daerah Payabakung, Desa Terang Bulan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Jadi satu kabupaten cuman beda desa ya. Namun setelah mendapatkan informasi itu dan polisi pun ke sana, itu terjadi sedikit hambatan karena sampai di tempat tersebut polisi tidak menemukan pelaku, yang dimana pelaku ini telah kabur. Dari hal itu polisi pun kembali melakukan pengejaran. Dibantu dengan melacak ponsel korban, polisi menemukan posisi keberadaan pelaku saat ini. Dan pada pagi hari sekitar jam 5 subuh pada tanggal 16 Desember tahun 2022, polisi berhasil menangkap pelaku yang ternyata bernama Reza Lewa di Desa Binjai Selatan, Kota Binjai. Pria ini memiliki nama Reza Lewa atau kerap disapa dengan Reza Zumbing yang berusia 25 tahun, yang artinya dia dan Lydia terpaut usia 9 tahun. Setelah mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya 1 unit sepeda motor, jaket yang digunakan saat membunuh korban, dan ponsel milik korban. Ternyata ponselnya dicolong. Ya bisa dilacak ya. Dari hasil interogasi, yang biasalah namanya polisi itu dalam menginterogasi kan tidak cuma sebentar, pasti banyak sekali pertanyaan yang membuat kita tertekan dan bingung. Meski sudah berbohong ya, kita menjawab dengan kebohongan dan akan menutupi kebohongan itu dengan kebohongan lagi, yang dimana jelas sekali kalau yang namanya kebohongan itu pasti akan berubah-ubah, karena kebohongan itu gak ada yang konsisten ya teman-teman ya. Namanya juga sebuah karangan, kecuali karangan itu lagu. Nah, dari hal itulah pelaku akhirnya mengakui jika ia memang telah membunuh korban dengan alasan sakit hati. Ditambah lagi, ternyata Reza ini selain membunuh Lydia, dia adalah seorang residivis dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Jenis apa saya tidak tahu, yang jelas dia adalah pemakai barang haram tersebut. Reza ini ternyata telah mengenal Lydia dalam waktu beberapa tahun terakhir lewat media sosial. Di sana mereka saling berkomunikasi hingga akhirnya pada tanggal 13 Desember itulah mereka sepakat untuk saling bertemu, mungkin dengan tujuan untuk mengenal lebih jauh. Di hari itulah, sepulang sekolah Reza menjemput Lydia. Akhirnya mereka melipir di sebuah ladang jagung
Mereka duduk di sebuah gubuk di sana dan mulai saling bercerita, ya mulai bercakap-cakap, mengobrol berdua untuk sebuah pendekatan ya teman-teman ya. Sampai akhirnya Reza ini memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya pada Lydia bahwa ia ingin Lydia menjadi kekasihnya. Namun entah karena bingung atau bagaimana, Lydia ini beranjak ke arah pohon mungkin dengan tujuan berpikir. Kemudian Reza mengikutinya dari belakang dan menggenggam tangan Lydia untuk kembali bertanya tentang perasaannya. Mungkin penegasan dia diterima atau enggak. Entah bagaimana yang terjadi, Lydia ini menolak dengan kata-kata yang menyinggung perasaan Reza. Di mana Lydia berkata jika Reza cacat. Ya begitulah, intinya tidak sempurna, yang membuat Reza marah lalu menarik tali jaketnya dan mengikat pada leher Lydia. Dan Lydia meronta-ronta hingga sampai akhirnya Lydia pun meninggal. Karena panik, Reza pun menyeret tubuh Lydia ke dekat sumur yang ada di sana. Dan ia pun membuang jasad Lydia di sana. Guna menghilangkan jejak, ia menutupi jasad tersebut dengan ranting dan dedaunan. Kemudian, ia membawa ponsel Lydia dan membuang barang-barang korban ke sungai. Sampai pada akhirnya semakin terungkap bahwa sebenarnya motif ia membunuh korban bukan hanya sakit hati. Karena ternyata Reza sempat meredup paksa atau memperkosa korban di sebuah pondok di ladang jagung. Karena hal itu, korban mengancam akan melaporkan kepada bapaknya atau ke polisi. Reza yang merasa takut ini pun tak berpikir panjang langsung menghabisi korban. Reza Lewa Al-Reza alias Reza Zumbing pun divonis dengan pasal berlapis dengan hukuman penjara selama 15 tahun. Jika melihat hukumannya sih kayaknya kurang puas ya. Ya, tapi kan semua kan kita dasari dari undang-undang, maka itu sudah menjadi hak aparat. Intinya semoga keluarga bisa berlapang dada atas cobaan yang mereka terima. Buat kita agar tetap berhati-hati dan menjaga diri, semoga kita dan keluarga semua dijauhkan dari musibah-musibah demikian. Meski keterangan Riza ini awalnya sedikit agak palsu ya teman-teman ya, tapi kita bisa ambil sedikit sisi positifnya bahwa kita harus menjaga ucapan pada siapa saja, jangan pernah mencela siapapun, karena kadang kita lupa bahwa lisan kita ini menyakiti hati orang lain. Gini, mental dan emosi setiap orang itu berbeda, maka jangan kita rusak mereka dengan lisan kita yang tidak bertanggung jawab. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi wawasan. Tetap berhati-hati dalam lingkungan hidup kita, dalam pergaulan. Sampai di sini ceritanya. Sampai jumpa.